Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Dokter Gigi. Nah, pada podcast kali ini saya akan membawakan materi tentang sakit gigi. Ikuti podcast ini sampai selesai ya. Sakit gigi adalah kondisi munculnya rasa nyeri pada gigi atau bahkan sampai menyebar ke sekitar gigi ya, atau bahkan sampai di sebagian kepala ya, separuh kepala. Ya, untuk intensitas nyerinya ada yang ringan ya, sampai berat. Ada yang muncul kadang-kadang lalu hilang, lalu muncul lagi. Ada yang disebabkan atau dipicu oleh hal-hal tertentu, misalnya dipakai menggigit itu sakit, atau mungkin kena dingin ya, kalau kena dingin aja sakit. Atau kadang pada malam hari aja sakit ya. Nah, jadi ada yang terus-menerus, ada yang kadang-kadang, ada yang dipicu oleh beberapa faktor. Untuk penyebab sakit gigi, itu ada banyak faktor ya. Kalau dikelompokkan menjadi dua, itu ada faktor lokal, yang kedua faktor sistemik. Untuk faktor lokal itu disebabkan oleh gigi ya, atau gusi ya, pokoknya sesuatu yang ada di dalam rongga mulut. Nah, untuk faktor yang kedua itu adalah kondisi sistemik ya, disebabkan oleh penyakit lain sehingga ada dampaknya ke gigi yang menyebabkan sakit gigi. Nah, untuk kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang sakit gigi yang disebabkan oleh faktor lokal yang ada di dalam mulut. Yang pertama, sakit gigi yang paling banyak terjadi, dan ini adalah yang paling banyak juga saya temui ya di pasien-pasien saya, yaitu sakit gigi yang disebabkan oleh gigi berlubang. Nah, jadi lubang gigi itu kalau dibiarkan lama-lama dia akan menjadi semakin dalam, ya semakin lebar, semakin dalam, lalu hingga mengenai sumsumnya gigi ya. Jadi di dalam gigi itu ada rongga, ada sumsumnya ya, isinya salah satunya syaraf. Nah, jadi pada saat lubang itu mencapai sumsumnya gigi, syaraf akan terbuka dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit gigi yang kedua yaitu pada saat tumbuh gigi. Nah, biasanya pada bayi itu kalau tumbuh gigi dia akan rewel bahkan sampai demam. Ya, jadi dia sedang merasakan sakit gigi sebenarnya, tapi bukan sakit gigi karena infeksi, yaitu sakit gigi yang disebabkan karena tumbuhnya gigi. Lalu pada anak-anak ya usia gigi pergantian ya. Jadi mulai dari umur 6 tahun hingga 12 tahun itu adalah masa pergantian gigi. Pergantian dari gigi susu ke gigi dewasa. Pertumbuhan itu juga seringkali menyebabkan rasa nyeri, rasa ngilu ya pada gusi. Pada orang dewasa juga terjadi sakit gigi yang diakibatkan oleh gigi tumbuh, yaitu pada kondisi tumbuhnya gigi paling belakang atau kalau orang sering bilang gigi bungsu. Ya, jadi gigi geraham yang paling belakang sendiri itu tumbuhnya sekitar umur 20 tahun ke atas. Ya, dan itu seringkali juga menyebabkan sakit gigi, rasa nyeri ya. Penyebab sakit gigi berikutnya yaitu gigi patah. Nah, ini mungkin karena accident ya, karena kecelakaan, terbentur sesuatu, kecelakaan lalu lintas ya, yang menyebabkan gigi patah dan itu nyeri sekali. Jadi seperti yang pertama tadi ya, syaraf di dalam gigi terbuka. Kalau yang pertama tadi kan terbukanya karena gigi keropos, berlubang keropos. Kalau ini karena patah ya. Penyebab sakit gigi berikutnya yaitu yang dialami oleh orang yang menggunakan behel ya. Jadi pasien yang sedang dalam perawatan ortodonsia atau behel ya, itu pada saat gigi ditarik ya, pada saat gigi diposisikan ke posisi yang benar ya, karena dalam perawatan behel itu kan gigi yang posisinya tidak rapi dirapikan. Nah, pada saat gigi digeser itu juga terasa ngilu ya. Ya, mungkin tidak seterusnya selama pasang behel itu ngilu terus enggak. Mungkin hanya pada saat awal-awal pemasangan aja. Itu ya. Jadi itu kadang terasa ngilu ringan, ada juga yang mengalami katanya ngilu lumayan berat ya. Enggak bisa dipakai makan. Pada saat dipakai makan gigi itu ngilu sekali. Sakit gigi berikutnya yaitu akibat bruxism. Bruxism itu kebiasaan menggertakkan gigi pada saat tidur. Ya, ada beberapa orang itu yang kalau tidur itu ada kebiasaan menggertakkan gigi. Dia nggak sadar melakukan itu. Ya, jadi pada saat dia tidur,
yaitu giginya bunyi itu, keret keret keret. Nah, itu giginya sedang menggigit-gigit gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan sakit gigi. Ada beberapa faktor yang memperparah kondisi sakit gigi, yaitu merokok. Ya, jadi seorang perokok itu kalau sakit gigi dia akan mengalami kondisi yang lebih buruk gitu. Ya. Lalu kondisi penyakit diabetes. Jadi orang yang punya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, dia bisa mengalami kondisi yang lebih parah pada saat sakit gigi. Dan juga penderita AIDS atau HIV. Ya, jadi memang karena HIV adalah gangguan daya tahan tubuh ya, jadi pada saat mengalami sakit gigi dia bisa mengalami keparahan yang lebih berat daripada orang yang tidak punya penyakit HIV atau AIDS. Untuk gejala sakit gigi itu sendiri ada berbagai macam ya, ada yang ringan, sedang sampai parah banget ya, sampai benar-benar mengganggu aktivitas ya, bahkan dipakai tidur aja nggak bisa, makan tidak bisa ya. Jadi untuk tingkat keparahannya itu menentukan kondisi sakitnya ya. Sakit gigi ada yang terasa berdenyut-denyut ya, cenut gitu. Ada yang sakit terus-menerus ya, ngilu terus-menerus. Ada yang sakit kadang-kadang, kadang muncul ngilu, kadang hilang, kadang muncul lagi, kadang hilang ya. Jadi nggak sama. Ternyata sakit gigi itu banyak tipenya ya. Jadi ada yang sesekali aja, ada yang terus-menerus, ada yang dipicu oleh beberapa hal, mungkin makanan dingin, makanan kecut, ya, asam, ya, atau pada saat malam hari, ya, malam hari aja itu kumat, ya, ada yang seperti itu. Beberapa kondisi yang juga sering menyertai sakit gigi adalah bau mulut, ya, jadi pada saat sakit gigi sering timbul bau mulut. Lalu ada lagi nyeri saat mengunyah. Jadi pada saat dipakai makan, rasa sakitnya menjadi semakin parah ya. Pada saat dipakai menggigit sesuatu, giginya menjadi bertambah sakit. Ada juga sampai gusinya ikut bengkak ya. Jadi sakit gigi sampai gusinya bengkak ya. Kadang sampai keluar nanah itu ya, dari tepi giginya itu sampai keluar nanah. Ada yang pembengkakannya sampai ke daerah leher ya, yang menyebabkan sulit menelan. Ya, ini perlu diwaspadai ya. Jadi pada saat terjadi pembengkakan di leher ya akibat infeksi gigi tadi, kalau pembengkakan itu menutup jalan nafas, ini sangat fatal akibatnya. Orang bisa gagal nafas atau tidak bisa bernafas hanya karena infeksi gigi. Jadi infeksinya di leher dan itu terjadi kanan kiri lalu menjepit saluran pernafasan dan ini sangat berbahaya. Ada lagi yang pembengkakannya di pipi ya, menyebabkan otot yang ada di pipi sini menjadi tidak bisa kendor. Jadi pada saat membuka mulut, otot yang seharusnya kendor dia nggak bisa. Jadi dia nggak bisa buka mulut. Ya otomatis pada saat makan pun agak kesulitan. Jadi pembengkakannya ada di pipi sehingga tidak bisa membuka mulut. Ada lagi rasa sakit yang sampai terasa di telinga. Ya, jadi di telinga itu sakit ya. Ada lagi yang sampai ke separuh kepala, bahkan sampai ke leher ya. Jadi ternyata banyak sekali variannya ya sakit gigi itu. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang macam-macam sakit gigi. Ya, jadi langkah terbaik yang bisa Anda lakukan adalah segera mendatangi dokter gigi untuk memeriksakan kondisi sakit gigi yang Anda alami. Jadi nanti akan dicari penyebabnya ya, akan diperiksa dan nanti akan diberi terapi penanganan yang sesuai dengan penyebabnya. Ya, jadi kita nggak perlu beli obat-obat yang kita nggak tahu isinya apa, fungsinya apa, ya dosisnya berapa, efek sampingnya apa, ya itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik ke dokter gigi atau ke puskesmas terdekat. Ya, jadi penanganan secara medis yang benar itu lebih baik daripada kita membeli obat yang kita tidak tahu tentang obat tersebut. Demikian informasi yang saya berikan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.